Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Tabibun. Saya Dr. of Engineering Fritz Ahmad Nuzir, STMA, akan menyampaikan video materi untuk mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung untuk semester ganjil 2020-2021. Adapun materi kali ini adalah tentang latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian. Sebelumnya, pada video yang kedua, kita sudah mempelajari tentang etika penelitian yang antara lain adalah kejujuran, objektivitas, integritas, ketelitian, keterbukaan, dan lain-lain. Ini yang bisa dilihat di slide ini adalah 15 etika atau prinsip-prinsip etis umum yang biasanya diharapkan dari sebuah proses penelitian dan dari para peneliti itu sendiri. Dan sekarang kita akan mulai membahas tentang penelitian itu sendiri, yang mana biasanya dimulai dengan menemukan sebuah latar belakang. Jadi latar belakang adalah bagaimana kita memperkenalkan hal atau bidang yang akan diteliti. Jadi ini biasanya kita lengkapi atau kita mulai dengan menyajikan kajian pustaka dari topik-topik penelitian yang dipilih. Dan biasanya juga kita harus memastikan kelengkapan daftar pustaka dan sitasi yang berkaitan dengan ini. Jadi bagian dari latar belakang adalah memperkenalkan bidang, kemudian juga kita harus punya referensi atau sumber pustaka, kajian pustaka, dan pastikan kajian pustaka ini lengkap dan tanpa ada yang tidak tersampaikan. Jadi lebih jelasnya lagi, yang pertama kita harus memberikan gambaran secara umum mungkin atau bisa saja diperkhusus tentang bidang penelitian yang diambil. Dan yang kedua, jelaskan mengapa bidang penelitian ini penting. Dan selanjutnya jelaskan tentang topik terhangat ya, yang paling kini, yang kekinian dari bidang tersebut. Kemudian yang keempat, berikan gambaran tentang topik spesifik dari bidang tersebut yang akan diteliti. Jadi tadi awalnya dari gambaran umum, kemudian yang keempat ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi tentang bidang yang akan diteliti atau objek yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan bagaimana sumbangsih penelitian ini terhadap bidangnya. Ya, mengapa penelitian ini penting? Dan apakah menjawab permasalahan yang sampai saat ini atau sampai saat penelitian itu dilakukan belum terselesaikan. Kemudian yang keenam adalah berikan ringkasan dari capaian penelitian terkini pada topik spesifik tadi dan tekankan gap permasalahan yang hendak difokuskan melalui penelitian ini. Jadi harus ada ringkasan juga tentang capaiannya. Jadi ada mungkin satu kalimat atau dua kalimat atau satu paragraf tentang capaiannya yang sudah ditemukan sampai saat itu. Kemudian juga tekankan apa yang masih kurang, apa yang masih belum ada penelitian tentang hal tersebut. Ya ada gapnya, ada missing linknya mungkin yang bisa kemudian kita kita sumbangkan penelitian kita ini. Kemudian permasalahan, kalau tadi latar belakang, kemudian biasanya yang menyambung adalah permasalahan. Permasalahan kita harus mencari satu pertanyaan, kontroversi yang belum terselesaikan, kekosongan dalam pengetahuan, atau kebutuhan yang belum terpenuhi pada subjek tersebut. Jadi diperlukan kesadaran akan isu dan kondisi terkini dari subjek tersebut dan pemikiran yang kritis serta keingintahuan kita. Ya, jadi kita harus sadar benar apa nih yang sedang dibicarakan saat ini tentang bidang tersebut dan juga apa yang masih kurang dan kita harus berpikir kritis terhadap kondisi yang saat ini. Jangan cukup puas dan kita harus mencari tahu yang lebih banyak lagi. Lalu faktor apa saja yang dapat membantu menentukan permasalahan penelitian yang tepat. Jadi kita juga harus bisa memetakan atau bisa kemudian mengumpulkan informasi tentang apa saja yang bisa membantu untuk kita dapat menentukan permasalahan penelitian yang tepat. Ya, jadi faktor-faktor tersebut adalah
Yang pertama, kita harus menemukan permasalahan yang hal tersebut adalah hal yang menarik bagi Anda atau bagi kita. Karena kita akan menghabiskan banyak waktu untuk meneliti hal tersebut. Jadi kalau hal yang akan diteliti itu nggak menarik untuk kita, maka ini akan menjadi satu beban buat kita, permasalahan untuk kita melakukan penelitian tersebut. Jadi ketertarikan yang alami dapat membantu keberhasilan dan kelancaran penelitian tersebut. Yang kedua, permasalahan yang diteliti haruslah berpengaruh dan penting, bukan yang sepele atau yang sudah sering diteliti orang. Jadi ini harus dipahami juga. Jadi bukan hal-hal yang mungkin sudah cukup banyak penelitian dan juga sudah mungkin umum bagi orang, tapi harus yang mungkin unik dan juga berpengaruh. Dan yang ketiga, harus dijabarkan secara utuh. Perhatikan waktu yang diperlukan dan kedalaman permasalahan yang ada. Jangan terlalu rumit di luar kapasitas kita dan juga jangan terlalu lama di luar waktu yang kita punya. Jika Anda dapat fokus pada area atau topik tertentu, maka penelitian akan semakin detail dan lengkap. Bisa juga dibuat bertahap dan sebagainya. Pertimbangkan juga biaya, misalnya perjalanan, peralatan, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke tujuan. Tujuan di sini kita perhatikan berupa rumusan permasalahan menjelaskan tentang maksud dari penelitian. Sedangkan tujuan penelitian menjelaskan tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan sehubungan dengan maksud tersebut. Jadi kalau yang tadi kita menemukan permasalahan, kita bisa menjelaskan tentang maksudnya, maksud dari penelitian tersebut. Sedangkan tujuan penelitian kita bisa menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang khusus yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan atau maksud tersebut, ya. Jadi penjabaran penulisan tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan permasalahan. Semakin tepat Anda dalam merumuskan tujuan penelitian, maka semakin mudah untuk menentukan tipe penelitian tersebut dan metode mana yang cocok akan digunakan. Anda dapat menentukan level penelitian Anda dengan jelas, merumuskan tujuan penelitian ini, apakah untuk memahami, untuk menganalisis, atau untuk menciptakan suatu hal yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi kalau kita bisa menemukan tujuan yang tepat, yang jelas, maka kita akan mudah menentukan apakah ini penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau metode mana yang cocok. Apakah kita harus menggunakan alat, apakah kita harus menggunakan metode wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar bisa merumuskan tujuan yang jelas dan tepat. Jadi tujuan juga adalah batasan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan juga saran dari pembimbing atau pemberi tugas. Dapat juga mempengaruhi tujuan penelitian ini. Jadi kita juga harus mengingat batasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, dan juga kita biasanya punya pemberi tugas ataupun pembimbing dalam melakukan penelitian juga bisa menentukan tujuan penelitian kita. Di sini materi-materi tadi saya ambil dengan menggunakan referensi dari 3 referensi utama ini, dan tentunya kita harus terus memahami bagaimana cara menentukan latar belakang permasalahan dan tujuan tadi untuk dapat menentukan pertama tadi metode, kemudian jenis penelitian itu dulu, dan setelah kita dapat melakukan ini maka penelitian kita akan semakin berkualitas dan hasil yang kita temui, yang akan kita capai dalam penelitian ini akan semakin baik pula. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di video ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.